Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi kita pertemuan yang ke-14 ya, terkait aplikasi aljabar boolean. Ya, aplikasi dari aljabar boolean kemarin kita sudah belajar mengenai aljabar boolean. Sekarang kita akan lihat apa sih kegunaan dari aljabar tersebut. Sebelum mulai kita buka dengan berdoa mulai. Atau aplikasinya itu kita gunakan sebagai jaringan pensaklaran ya, atau dikatakan sebagai switching network. Saklar adalah objek yang punya dua buah keadaan, yaitu buka dan tutup ya. Tahu ya, saklar itu untuk buka dan tutup. Nah, di sini ada 3 bentuk gerbang. Yang paling sederhana ya, yang saklarnya kebuka, ini input adalah B hanya ada jika dan hanya jika X-nya dibuka. Jadi kalau X dibuka maka B akan output keluar. X ada Y ya. B hanya jika hanya X dan Y dibuka. Jadi dua-duanya dibuka. Berarti X kali Y. X dikalikan Y atau kita gunakan fungsi N gitu ya. Kemudian yang ketiga AB, nah, kita lihat seperti ini ya. Nah, output C, ini outputnya C, hanya ada X atau yang X plus Y sekali Y dan ya tiga pensaklaran atau switching network. Rangkaian pensaklaran untuk rangkaian listrik yaitu rangkaian seri ya dan rangkaian paralel. Kalau seri logikanya kita gunakan adalah N ya. N itu perkalian, jadi syaratnya A dan B itu harus ketutup agar lampu menyala. Sumber tegangannya, salah satunya terbuka, maka lampu tidak akan menyala. Syaratnya harus dua-duanya tertutup atau kita buat. Saklar hubungan paralel logikanya adalah OR. Kalau salah satu kita tutup ya, misalnya kita menyala gitu ya. Dia tidak akan menyala ketika dua-duanya dibuka. Pokoknya satu gitu. Itu untuk yang paralel ya. Logikanya adalah kita gunakan selanjutnya di sini ada rangkaian logika ya. Nah, rangkaian logika ini gerbang seperti ini ya, gambarnya
itu menunjukkan gerbang N, ya, N. Masukannya adalah X, Y. Outputnya X, Y. Nah, ini. Yang OR itu modulnya seperti ini. Dibilang X plus Y, ya. Sedangkan NOT, titik bulatannya di sini, ya, segitiga X, outputnya X aksen, gitu ya. Jadi kalau misalnya 1 ini 0, N, ini outputnya adalah ya. Nah, kalau kita misalnya 1 0, kita gunakan gerbang OR, outputnya adalah 1. Gitu ya. Ya. Atau rangkaian logikanya, ya. Contoh untuk persoalannya, misalnya nyatakan fungsi f x y z, ya. Di sini ada sama dengan e kali y ditambah x aksen y ke dalam rangkaian logika, ya. Nah, caranya bagaimana? Cara pertama adalah X kali. Berarti kita gunakan gerbang N. Ya, N kali. X aksen Y. Nah, aksen, nah ini kan X. Berarti kalau menjadi X aksen itu dinotkan. Ini gerbang not. Nah, dinotkan, ya. Kemudian dikalikan. Berarti ini gerbang N. Nah, kemudian hasilnya itu di-OR-kan. Ini ada tanda. Di-OR-kan. Di-OR. Nah, ini. Ya. Sehingga ini hasilnya. Ya. Jadi ini bisa kita gambarkan seperti ini. Bisa juga kedua, nah sumbernya sama, sumbernya di sini, EP-nya. Nah, kita gunakan gerbang N, ya, X kali Y. Nah, kita ngambil dari titik sini. Y, ini juga kita ngambil dari sini. Kemudian yang kedua, yang X aksen Y, nah kita ngambil dari sini X. Nah, ini di not aksen, kemudian dikalikan Y. Akan gerbang N. Ini N, ya. Nah, kemudian setelah itu kita OR-kan. Seperti itu, ya. Atau bisa juga pakai seperti ini. Pakai garis ini artinya nyambung, ya. Kalian boleh menggunakan cara yang pertama, atau cara yang kedua, atau cara yang ketiga. Itu sama saja. Nah, gerbang turunannya itu ada namanya NEN. NEN itu apa? NEN itu adalah not N. Ya, not N. N rangkaian N dinotkan. Ada titik bulat di sini. Gitu, ya. Kita XOR. Jadi not N itu jadi gerbang N yang dinotkan. N itu kan X kali Y dinotkan, ya. Kalau inputnya misalnya 1 0, nah, outputnya kan seharusnya 0, ya. Tapi karena dinotkan jadi kemudian XOR adalah X plus ini, ya, Y. Ya, 0 dulu. 0 itu adalah not all. Jadi not ini rangkaian ini rangkaian all yang dinotkan.
misalnya 1, 0, kan hasilnya 1. Karena denote kan, maka outputnya jadi ada rangkaian XOR. XOR itu ya 1, 0, nilainya 1, 0, 1 juga 1 ya. Nah, kemudian ada X0. Jadi kebalikan dari ini. Sebaliknya ya. Dan ada juga ini. Nah, ini ekuivalennya yang tadi saya bilang. Jadi OR yang dinotkan, dinot. Sama dengan ini outputnya. Ini juga sama ekuivalennya atau katakan sama dengannya. Oke. Kemudian di sini silakan latihan ya, langsung saja latihan membuat gerbang yang tadi ya. Nah, misalnya gambarkan rangkaian persakalan untuk X, Y plus X aksen Z plus Y, Z ya. Jadi inputannya ada 3. Jadi ada X ya, Y, Z. Nah, ini ada 3 ya. Kalian silakan buat gerbang logikanya atau outputnya ya di gerbang. Kalian buat gerbangnya nih kayak gini, ya berarti kalian gunakan AND gitu ya. Kemudian X ini AND juga. Nah, ini bisa OR, ini OR gitu ya. Silakan coba. Kemudian yang ini juga ya sama, silahkan dicoba. Jadi yang terakhir ini dia ada 3, buat 3 gerbang logika. Oke, selanjutnya adalah penyederhanaan fungsi boolean ya. Contohnya adalah f(x, y), x aksen y ditambah x y aksen ditambah y aksen. Nah, ini bisa disederhanakan menjadi f x plus y. Penyederhanaannya ya, sebenarnya kita sudah bahas, itu menggunakan aljabar, kemudian menggunakan Petrov ya. Yang sama menggunakan metode Q-Kluske ya. Penyederhanaan secara aljabar ya. Jadi f x, y, x plus x aksen y itu kalau kita sederhanakan ya, jadi x plus x aksen itu kan sama dengan 1. Nah, kali x plus y ya, maka bisa tuliskan 1 plus y gitu. Yang kedua, x aksen y aksen z plus x aksen y z plus x y aksen. Kalau kita lihat di sini ada sama-sama y dan x y. Z juga sama, sehingga bisa dikeluarkan x aksen z y aksen plus ini nilainya 1 plus x y aksen. Nah, ini itu sederhananya. Jadi x aksen z plus x z aksen. Lain dia misalnya outputnya ada, inputnya ada 3, x y z. Nah, x y plus x aksen z plus y z ya. Nah, ini kita bisa sederhanakan x y plus x aksen z plus y z. Nah, ini bisa kita tuliskan, kan nilainya 1. Nah, ini x plus x aksen. Nah, kita kalikan yang ini seperti ini. Kemudian sama-sama x y.
XY, XY. Bisa dituliskan seperti XY 1 plus Z. Nah, 1 plus Z itu sama dengan 1. Ya, 1 tambah 0, 1, 1 tambah 1, 1, gitu ya. Nah, kemudian X aksen Z 1 plus Y. Nah, maka penyederhanaannya bisa seperti ini. X aksen Z ya. Penyederhanaan menggunakan aljabar. Nah, bagaimana kalau menggunakan peta Knok? Ya, kemarin sekarang jadi peta Knok di sini ya. Untuk variabel perhatikan ini ada M0, M1, M2, M3 ya. Ini inputnya X, ini Y. Sistem itu kan per aksen itu 0 ya, makanya di sini kan 0 0 X aksen Y aksen 01 X Y aksen X aksen Y. Nah, ini ya. Kemudian 10 ini 1 di aksennya kan ini 0. Nah, kemudian 11 berarti XY. Dan peta Knok dengan 3 peubah ya. Sebenarnya ini M0, M1, M3, M2. Nah, ini posisi ini harus diperhatikan ya. Kenapa M3 ya? Nah, itu dari mana? Itu sebenarnya dari pengubahan dari binar ke bilangan binar ke desimal. Desimal gitu ya. Contohnya apa contohnya ini? Ini kan 0, 0, 0. Berarti kan tetap 0, 0. Berarti M0. Ini yang ini adalah 0, 0, 1. 0, 1 kita ubah ke desimal ya. 0, 1, 0 kali. Ini mulai dari sini. 0, 1, 0 kali 2 pangkat 2 0 kali 2 pangkat 1 kali bukan 0 tapi 1 pangkat 0 adalah 0, 0 tambah 1. 2 pangkat 0 itu 1. 1 kali 1, 1. Makanya di sini M1 ya. Kemudian kenapa di sini M3? Kita lihat di sini. Ini adalah 0. Lalu kita ubah perhatikan 0 kali tambah 1 ya kali 2 pangkat 1 1 kali 2 pangkat 0 sama dengan 0 0
tambah 1. Nah, berarti sama dengan 3 ya. M7 juga sama, M4, M5, M7, M6 juga sama ya. Jadi caranya gitu. Ini misalnya 4100 gitu ya. Kalian ubah ke dalam desimal. Nanti pasti nilainya adalah 4 dan seterusnya ya. Oke, kita lanjut ya. Misalnya diberikan tabel kebenaran gambar peta kenok di sini. M0, 1, M2, M3 sampai M7 ya. Dan kalian suruh gambar peta kenoknya. Itu kan nih 0, 0, 0, berarti sini 0, 0, 0, hasilnya 0 ya. Kemudian 0, 0, 1, hasilnya 0. 0 ya, hasilnya 0. Contoh yang satu nih, 0, 1, 0, 0, 1, sini nilainya 1. 0, 1, 1, 1, 1 ya. Yang terakhir 1, 1, 1 berarti ini. Gitu ya. Jadi cara membuat peta kenok dari tabel kebenaran ya. Jadi kalian harus paham ya. Di sini ada M7, di sini ada M6 gitu ya. Kayak yang tadi buka 1, 1, 4 ya. Selanjutnya ini untuk yang 4 berubah ya. Jadi misalnya ada inputnya 4, Y, X, Y, Z ya. Nah ini aksen, aksen, ya aksen. Nah ini untuk posisinya ya, lihat sama kayak tadi, misalnya M15 itu di sini itu dari mana binarnya. Misalnya di binar di sini berarti 1, 1 ya, itu 15 ya. 1, 1, 1, 1. Akan itu sama dia kita gunakan 0, 1, 3 gitu ya. Berarti 2 pangkat 3, 1 kali 2,1 kali 2,0. Tentukan nilainya 8. Di sini adalah ya sesuai ya. Yang sini di sini 1, 1, 1, 1. Tuh. Oke, kita lanjutkan. Jadi 15 itu ini ya. Ini 15 itu dari mana? Dari 1, 1, 1, 1 ke 14 berarti 1, 1, 1, 0 gitu ya. Posisinya ini. Kemudian saya diberikan ada tabel. Ini tabelnya ya. Kita lihat di sini. Ini adalah 0, 0, 0, 1. 1 berarti ini ya. 0, 0 belum dia 1. Nah, ini nilainya 1. Kemudian kita lihat yang nilai 1 saja.
01 ya. Kemudian ini 0111 berarti ini ya. Itu cara membuat peta Carnot. Oke, selanjutnya teknik minimalis fungsi boolean dengan peta Carnot. Nah, satu pasangan adalah dua buah satu yang bertetangga. Misalnya ini sini 1111 itu nih. Nah, itu ini berarti kan 1111 berarti XYZ WXYZ. Nah, yang ini ada nolnya WXYZ aksen. Nah, kemudian kita sederhanakan. Caranya adalah WXYZ WX. Nah, ini kan sama-sama WXY. Ini juga WD, berarti bisa dikeluarkan. Belumnya Z plus Z aksen. Gimana Z? Bisa disederhanakan seperti ini. Ini ya. Jadi outputnya adalah WXY. Dua satu yang bertangga M, saya seperti ini. Bisa disederhanakan menjadi WX saja. Caranya sama kayak tadi. Ini kan di sini sama-sama Z. Ini satu. Jadi XY. Nah, ini Y sama Y aksen. Angkat satu. Nah, maka nanti hasilnya tinggal WX saja. Bisa dibuktikan dengan aljabar. Jadi outputnya itu WX saja. Jadi sederhanakan. Selanjutnya, nah ini untuk pembuktian yang tadi ya. Jadi bisa tuliskan dua-dua. Nah, ini. Jadi WXY jadinya bisa di sama dengan aksen itu Z sama Z. Ya, ini syaratnya. Iya, aksen sama Y. Satu. Ini outputnya. Ya, jadi bisa seperti ini. Kemudian disederhanakan. Misalnya dari peta Carnot seperti ini. Kita ini kan. Dan kita sederhanakan. Nah, pokoknya kalau ada yang salah nih, kayak gini nih. Bisa satu. Ini juga. Enggak. Yang sama salah satu ini. Sehingga outputnya ini. W di aksen. Gitu ya. Ini juga sama. Ini ada 8 ya. Kita tuliskan. Nah, 8-8-nya. Nah, kemudian kita sederhanakan. Maka akan menghasilkan W saja. Gitu ya. Ini penyederhanaan yang tadi. Nah, nanti hasilnya tinggal W di aksen plus Y. Nanti hasilnya W.
Pokoknya kalau Y plus Y aksen itu 1, Z plus Y aksen itu 1, X plus X aksen itu 1, gitu aja. Dan andaikan suatu tabel kebenaran telah terjemahan ke dalam peta Canvas, sederhanakan fungsi. Nah ini. Nah kalau ini ya disederhanakan saja. Kalau yang ini kan tadi hasilnya adalah W aksen. Nah kemudian yang ini adalah Y Z aksen. Yang ini itu adalah WX Z gitu ya. Jadi bisa disederhanakan sedemikian rupa. Ini juga sama ya. Jadi kalian bisa sederhanakan kayak yang tadi ya. Tahap akan menghasilkan WX Y aksen ya, sama. Ada satu sendirian ya, 101 aksen sama Y dan Y. Nah ini tuh adalah ini yang sendirian. Tadi penyelesaiannya sudah di atas, nilainya adalah W. Nah, kita sederhanakan ya. Y plus X, Y aksen Z ya. Kemudian ini juga ini kan ya. Ini bisa disederhanakan lagi ya. X, Z aksen. Dan juga misalnya bolen ini X aksen Y, Z aksen Z, gantikan ini 0, 1 berarti ini ya. Kemudian X, Y aksen, Z aksen ya. 0 berarti ini 1 itu ini X, Y, Z aksen ini. Dan disederhanakan. Nah caranya gimana? Nah ini sama ini bisa sederhanakan. X, Y saja. Y X aksen, Y aksen Z, X, Y aksen Z. Nah, Z satu lagi X, Z aksen. Itu penyederhanaan untuk fungsi boolean ya. Dan juga sama
ya, ini kemudian ini ada 3. Nah, kemudian kita sederhanakan lagi. Kan bisa satu nih, Z WZ berarti W X plus Z, X plus Z buat X plus Y. Itu bisa disebutkan seperti ini. X di aksen Z sama W plus Y plus Z ya. Nah, ini juga untuk penyederhanaan fungsi boolean dari sini titik aksen Z. Nah, ini ditambahkan Y plus Z aksen gitu ya. Ini ditambah Z plus Z aksen, jadi ditambahkan satu yang belum ada. Nah, ini bisa dituliskan seperti ini ya. Kemudian dari sini bisa disederhanakan menjadi ini. Dan dari situ kita bisa buatkan apa namanya, boolean petak kenoknya ya. Ini 0 1 1 itu ya, 0 1 1 berarti ini gitu ya, dan 1 ini X Z nya ya, 0 1 0 1 0 1 gitu ya. Nah, ini juga pokoknya dibuat seperti ini ya. Nah, kemudian sedangkan maka penyederhanaannya adalah Z plus X aksen Y Z aksen. Ini petaknya untuk misalnya outputnya 5 ya. Contoh juga penggunaan petak kenok 5 fungsi. Nah, di M02 ini adalah hasil sumnya. Jadi M yang bernilai 1 ini 2 di sini ya, dan seterusnya ya. Jadi bisa kalian ubah dari biner ke desimalnya. Dan ada kondisi don't care. Maksud kondisi don't care di sini itu outputnya enggak rendah gitu ya. Saya desimal itu kan hanya 0 sampai 9. Setelah 9 kan AB. Kalau apa namanya, heksa kan ABC. Nah, kalau desimal itu dikatakan don't care. Jadi yang kondisi ini don't care kan tadi ya. Yang kita buat deteknya, nah ini kondisi yang don't care tadi. Ya, kemudian bisa disederhanakan. Kemudian meminimalisir fungsi boolean X aksen Y aksen Z. Nah, ini kita bisa buat rangkaiannya ya. Yang pertama X aksen YZ, X aksen, nah ini diaksenkan YZ. Jadi inputnya bisa 3 seperti ini. Nah, ya. Bisa
ya, X aksen di aksen Z yang tadi ya, yang awal tadi ya penggambarannya. Kemudian bisa kita sederhanakan menjadi seperti ini. 11 itu 1, 010 itu 1, nah, bisa diringkas ya menjadi X aksen. Kemudian yang kedua nih 100 sama 101 itu adalah X di aksen. Ya, untuk minimalisir, contoh minimalisir fungsi boolean hasil penyedaraan dalam bentuk SOP dan bentuk POS ya. Ini SOP, ini POS-nya. Kebalikan ya. SOP yang tadi. Kalau nggak ada nilainya ya X aja, X gitu ya. Kita sederhanakan. Ya, seperti ini. Juga sama untuk yang POS-nya. Oke, selanjutnya adalah latihan. Silakan kalian selesaikan ini ya, menggunakan peta kenok. Jadi kalian buat peta kenoknya tadi ya, misalnya inputannya 3 berarti 01 ya, kemudian 00, kemudian 01 gitu ya, 11 10 gitu ya. Kalian buat peta kenoknya seperti yang tadi saya jelaskan. Kemudian yang ini juga ya akan dibuat ya. Kemudian yang ini tuliskan fungsi boolean. Nah, ini kalian suruh fungsi boolean nih, misalnya X masuk nih ke sini. Berarti ini hasilnya kan hasil N ya. Berarti X Z aksen. Z aksen karena ini di notkan di sini ada. Z masuk di notkan sini ya, jadi Z aksen. Jadi dibuat nanti hasil outputnya apa ya, sampai dari hasil dari ini juga dibuat, kemudian dijumlahkan. Kemudian tuliskan fungsi boolean X, Z dalam bentuk POS ya, cari POS yang nomor, kemudian gunakan peta kenok. Udahnya sampai di sini ya. Di ini hasil ini silahkan nanti dikumpulkan ya. Itu selama seminggu ya. Jadi jika ada pertanyaan silahkan bisa dipanggil atau langsung saja di grup ya. Bukan di grup, di forum ya. Forum e-learningnya. Oke, terus semangat saya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.